Selamat pagi semuanya anak-anak. Nah, kita akan melanjutkan materi kita ya. Materi kita selanjutnya pada pertemuan yang berikutnya sebelum ujian kita sudah dihantar masuk ke dalam materi yang baru, bab yang terakhir ya, mengenai nilai-nilai dasar yang diperjuangkan oleh Yesus. Nah, sekarang kita akan masuk kepada materi yang pertama, yaitu kebebasan anak-anak Allah. Kebebasan anak-anak Allah. Nah, di sini kita akan melihat apa itu arti kebebasan. Kemudian juga kita akan melihat bagaimana kita sebagai anak-anak Allah mempunyai kebebasan. Nah, anak-anak, secara sederhana kebebasan itu diartikan sebagai keadaan bebas, keadaan yang merdeka ya. Nah, memang pada hakikatnya kebebasan itu sudah ada ketika manusia lahir. Nah, ketika seseorang dilahirkan dia sudah punya kebebasan. Dan karena itu melekat pada manusia sejak dia lahir, nah itulah yang disebut dengan hak asasi sampai saat ini. Nah, kemelekatan itulah juga memberikan ciri khas untuk manusia ya. Manusia memiliki kebebasan, sedangkan ciptaan yang lain tidak memiliki kebebasan. Dengan demikian kita melihat bahwa dengan kebebasan manusia memiliki martabat yang luhur sebagai ciptaan Allah, dibedakan dengan ciptaan-ciptaan yang lainnya. Nah, maka setiap orang juga tentu pernah merasakan situasi atau keadaan tidak bebas. Nah, kalian juga pasti pernah mengalami keadaan kalian tidak bebas, begitu kan? Misalnya ketika kita terancam bahaya, terus kita berpikir maunya ini cepat berlalu ya, karena kita tidak bebas, kita terikat ya, kita terkungkung. Nah, atau juga misalnya ketika kita ingin melakukan sesuatu tapi karena ada yang mengawasi, jadi kita tidak bebas. Nah, tetapi perlu kita garis bawahi bahwa anak-anak, kebebasan itu bukan berarti bebas sebebas-bebasnya ya. Bukan berarti bebas sebebas-bebasnya. Kebebasan itu punya aturan, punya batasan ya. Nah, kemudian kebebasan itu dimengerti dari dua segi ya. Nah, pasif dan aktif. Nah, dengan demikian kebebasan pasif itu disebut sebagai kebebasan dari, sedangkan aktif itu kebebasan untuk ya. Di sini hanya perbedaannya, kalau pasif itu kebebasan dari, sedangkan aktif itu kebebasan untuk ya. Maka kalau misalnya kita memperoleh kebebasan dari bahaya itu pasif, bebas dari macet itu pasif, bebas dari polusi udara itu pasif. Nah, tetapi ketika kamu bebas untuk ya, bebas untuk berbuat baik, bebas untuk menyapu rumah, bebas untuk tidak mengejek teman, itu adalah kebebasan aktif ya. Dengan demikian kebebasan itu ada dua ya, dua segi, aktif dan pasif, bebas untuk dan bebas dari. Nah, sekali lagi kita akan menggarisbawahi bahwa kebebasan kita itu berhadapan dengan kebebasan orang lain. Artinya apa? Kamu punya kebebasan, orang lain juga punya kebebasan. Jangan sampai kebebasanmu mengganggu kebebasan orang lain. Nah, misalnya ya, kamu yang bebas untuk memukul teman misalnya, kamu yang bebas untuk memukul teman. Nah, tetapi coba kamu pikiri, apakah kebebasan teman yang kamu pukul itu terpenuhi? Kamu yang bebas untuk memukul, bebas untuk mengejek, tetapi temanmu juga ingat, dia juga bebas untuk tidak mendapat ejekan, bebas untuk hidup nyaman, bebas tanpa gangguan ya. Nah, maka perlu kita garis bawahi bahwa kebebasan kita selalu berhadapan dengan kebebasan orang lain. Nah, itu yang menyebabkan bahwa kebebasan itu bukan berarti suka-suka ya. Nah, kan ada orang, aku kan bebas jadi suka-suka aku. Bukan, kebebasan dengan suka-suka itu beda jauh ya.
Nah, ketika kalian mengartikan bahwa kebebasan itu bebas bebasnya, aku bebas untuk bermain game, aku bebas untuk memukul teman, aku bebas untuk mengejek, itu bukan kebebasan, tapi itu suka-suka, ya. Nah, kalau orang yang hidup suka-suka itu di hutan saja, tidak cocok untuk di dunia begitu. Nah, maka perlu kita garis bawahi sekali lagi bahwa kebebasan itu bukan berarti bebas bebasnya, tetapi kebebasanmu berhadapan dengan kebebasan orang lain itu yang menuntut kelakuanmu, menuntut segala tindakanmu untuk tetap memperhatikan aturan yang ada. Nah, anak-anak, setiap pengikut Kristus, ya, setiap pengikut Kristus percaya bahwa wafat dan kebangkitan Yesus itu yang membuat kita, menjadikan kita sebagai anak Allah, ya. Pengorbanan Yesus, wafat Yesus, dan kebangkitan Yesus itulah yang menjadikan kita sebagai anak Allah. Kalau kita bukan anak Allah, Yesus tidak akan menebus kita. Nah, tetapi karena cintanya, karena kita sebagai anak-anak Allah yang harus Dia selamatkan, maka Dia rela menderita, wafat, dan bangkit mulia. Nah, sakramen baptis inilah yang menjadikan kita sebagai anak-anak Allah. Kita ini sebagai anak-anak Allah, ya, orang-orang yang dicintai oleh Allah. Nah, sakramen baptislah yang membuat kita menjadi anak-anak Allah. Karena dengan sakramen baptis kita menjadi anggota gereja, menjadi anggotanya Allah, menjadi anaknya Allah, ya. Nah, maka anak-anak, sebagai anak Allah kita bebas, kita merdeka. Bebas untuk apa? Kita bebas dari dosa karena Yesus sendiri yang menebus kita, putra Allah. Kita bebas dari kematian karena Allah telah membangkitkan Yesus dari kematian, sehingga kita tidak takut lagi pada kematian. Kita bebas untuk melayani Tuhan. Nah, kita sebagai anak-anak Allah dipanggil untuk melayani Tuhan, dan kita bebas untuk melakukan itu karena kita adalah anak-anak Allah. Dan juga penting bahwa dengan membina hubungan baik dengan Allah, ya, antara anak dan bapa, itu kita memperoleh kebebasan, memperoleh kemerdekaan, memperoleh jaminan. Nah, kemudian anak-anak, bagi orang yang dibebaskan oleh sengsara, wafat, dan kebangkitan ini, ya, tugas kita apa? Nah, kita sebagai orang yang dibebaskan, apa tugas kita? Begitu kan? Nah, tugas kita itu untuk selanjutnya itu membebaskan juga. Kita yang dibebaskan bertugas untuk membebaskan. Artinya apa? Setelah kita dibebaskan oleh Allah, kita bertugas untuk membebaskan orang lain. Membebaskan orang lain dari apa? Dari perbuatan dosa. Nah, sehingga dengan demikian kita menjadi penasihat mereka, ya. Ketika kita melihat teman kita ingin berbuat dosa, kita tegur mereka, kita bebaskan mereka dari dosa. Nah, itulah yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan kebebasan yang dianugerahkan oleh Allah itu kepada kita. Dengan demikian kita pun terlibat dalam membangun masa depan sesama kita dengan baik, ya, terlibat juga dalam nilai-nilai kebaikan yang kita anut. Oke anak-anak, sekian materi kita, semoga kalian dapat memahaminya. Terima kasih.